tibalah saatnya kita untuk mengakhiri seluruh acara rangkaian KKR kita yang kita laksanakan sepanjang minggu ini. Ketika saya menerima surat keputusan dari conference bahwa saya ditentukan menjadi ketua dari panitia, saya duduk termenung dan membaca surat itu. Dan saya melihat di sana bahwa nama saya ditulis sebagai ketua pelaksana KKR. Saya tidak mengerti kenapa saya harus dipilih. Yang datang di pikiran saya jengkel dan saya mengingat kenapa Pendeta Situmeang memilih saya. Maka mereka tidak tanpa tanya saya, tentukan keputusan majelis daripada conference, saya sebagai ketua panitia. Saya mengeluh di dalam hati saya bergumul di hati saya, kok saya menjadi ketua KKR untuk tahun ini di Surabaya. Saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Bergumul sepanjang minggu, hampir setiap pagi saya melihat surat ini dan selalu kata-kata yang keluar dari mulut saya selalu rasa mendongkol. Satu pagi, saya melihat surat ini mau menjawab kepada Pendeta Situmeang, mengatakan, saya tidak bersedia dan saya tidak mau untuk menjadi ketua panitia KKR. Kemudian istri saya melihat saya duduk di meja saya pada pagi itu. Dia mengatakan, lagi pikiran apa? Saya mengatakan, ini ada surat yang saya harus jawab bahwa saya tidak bersedia. Pengaruh daripada istri luar biasa. Syukur saya mempunyai istri yang baik, istri yang cantik dan mengasihi saya. Dia mengatakan kepada saya, jangan tolak, kamu harus lakukan itu. Meskipun waktumu tidak ada, kamu harus bagikan kepada Tuhan. Akhirnya saya tertunduk dan mengatakan, ya Tuhan, berikan kekuatan kepada saya untuk melakukan pekerjaan itu. Dan saya menerima pekerjaan itu dan saya membaca satu buku namanya Alkamis, yaitu buku yang melihat pertanda-pertanda di dalam segala kegiatan yang kita mau lakukan, apakah berhasil atau tidak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini harus saya dapat tanda supaya ini berhasil atau tidak KKR ini menjadi kepujian dan berkat bagi banyak orang. Saya berdoa dan saya mengatakan, kalau pertemuan pertama dari semua panitia yang ada tertulis namanya di dalam undangan ini datang, berarti urusan ini ataupun pilihan ini tepat. Saya mengatakan waktu itu berkumpul di Duku Kupang, saya katakan jam 4, saudara-saudaraku, semua panitia yang ada di dalam undangan ini datang semuanya, kecuali ada yang mengatakan bahwa saya tidak bersedia karena melayani di tempat lain. Saya melihat pertanda ini pertanda yang baik. Dimulai jam 4, sudah ada jam 4. Dilihat dari nama-nama yang hadir, hadir semuanya. Tuhan, saya mengatakan ini sudah pertanda yang baik, saya harus ambil pekerjaan ini. Oleh karena itulah saya waktu itu kumpul dengan saudara-saudara, dan saya itu harus berterima kasih kepada seluruh panitia yang ikut bersama-sama memikirkan pekerjaan yang kita lakukan. Saya berhutang banyak kepada saudara-saudara karena kebaikan saudara-saudara dan juga dedikasi daripada seluruh panitia yang memikul dengan baik pekerjaan ini. Saya bersyukur juga kepada jemaat, di mana seluruh jemaat berpartisipasi di dalam program ini, menunjukkan bahwa semua jemaat menginginkan suatu kebaktian yang akan kita lakukan, sebuah KKR yang semuanya mendedikasikan waktu, mendedikasikan uangnya dari semua jemaat. Saya berterima kasih kepada semua jemaat. Saya berterima kasih kepada semua donatur
yang memberikan dana untuk pelaksanaan daripada KKR ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang mendukung untuk program ini. Saya berterima kasih kepada tim paduan suara yang dapat memberikan lagu-lagu dan mengatur lagu-lagu sampai sore hari ini untuk kita nikmati menjadi bagian dari pertambahan kerohanian kita. Saya berterima kasih kepada tim kesehatan yang memberikan pelayanan dan juga dapat memberikan kontribusi dan bentuk yang lain dalam KKR ini. Di samping daripada itu, saya harus berterima kasih kepada pembicara, Pendeta Manulang. Terima kasih sudah menjadi pemimpin daripada program ini di dalam pembicaraan kita. Semoga Tuhan memberkati dan kiranya keluarga juga diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanan dan kemudian diberikan kesehatan. Saya mengetahui bahwa Pendeta Manulang memberikan share dan kontribusi di dalam pelayanan selama KKR ini. Dan yang terakhir saya harus berterima kasih kepada Paul Frederick. Saya berkomunikasi dengan dia melalui email. Satu-satunya yang saya pikirkan ketika saya dipilih menjadi ketua panitia ini, saya harus mencari seorang pendamping yang mungkin dapat membantu ceramah ini supaya menolong kita melihat pengalaman-pengalaman yang ada pernah didedikasikan hidupnya untuk pelayanan. Saya tidak mengerti kenapa Pendeta Frederick mau datang ke Surabaya. Saya tidak mengerti. Kalau saya tahu dari kesibukannya dan juga tempat-tempat yang banyak mengundang dia, termasuk Singapura. Singapura saja waktunya tidak ada, tetapi dia datang ke Surabaya. Saya tidak mengerti apalah artinya undangan daripada saya untuk dia datang ke Surabaya. Saya coba kirim email kepada dia, saya undang dia untuk KKR di Surabaya. Dia menjawab saya, undanganmu itu bagaimanapun saya harus penuhi dan saya harus ke Surabaya. Oleh karena itulah saya merasakan sukacita yang paling luar biasa bahwa beliau datang ke Surabaya karena setahun yang lalu saya undang dia untuk datang di Surabaya dan janjinya dipenuhin dia untuk datang di Surabaya. Sekarang saya berterima kasih kepada Pendeta Frederick, Paul Frederick. Terima kasih atas pelayanannya dan terima kasih atas berkat yang kami terima dan terima kasih yang tak terhingga. Dan janji saya untuk mengembalikan tiketnya sudah ada di kantong saya. Don't worry, in my wallet now. Oleh karena itulah sukacita dan kegembiraan kita adalah sudah dipenuhi sepanjang minggu ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Kita sudah melakukan yang terbaik sepanjang minggu ini. Dan mudah-mudahan di antara kita, kalau ada ceramah-ceramah yang akan datang, kita harus bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menambah iman kepercayaan kita. Saya rasa saya harus berterima kasih juga kepada conference yang mempercayakan kami untuk pekerjaan ini. Tentu tidak sempurna apa yang kami kerjakan ini. Ini hanyalah sebagian daripada dedikasi waktu yang kami berikan, tetapi inilah yang terbaik yang kami berikan. Meskipun itu kurang, semoga ini menjadi satu bagian yang tidak terlupakan. Dan untuk selanjutnya, mungkin kata-kata terima kasih akan disampaikan oleh conference. Saya berikan kesempatan ini untuk Bapak Situmeang. Dan setelah nanti Bapak Situmeang selesai memberikan kata-kata,
kita akan mendengarkan renungan tutup Sabat dari Pendeta Hengki, dan kemudian nanti itu tutup Sabat, dan kita akan nanti menyanyikan lagu Side by Side, dan kita akan berpegangan tangan semuanya, dan dua penutup nanti akan disampaikan oleh Pendeta Paul Frederick. Terima kasih kepada pimpinan KJKT yang telah mempercayakan kepada saya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada dua narasumber yang telah melayani kita lebih kurang 1 minggu di tempat ini. Yang pertama, kami sampaikan kepada Bapak Pendeta JF Manulang, Sekretaris Asosiasi Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat, yang telah merencanakan sebuah penginjilan yang besar di kota Surabaya, dan kita senang lebih kurang 1 minggu bersama-sama dengan beliau di tempat ini. Dan secara kondisi kesehatan sebenarnya beliau sudah katakan beberapa hari sebelum dia hadir di tempat ini ada sedikit gangguan kesehatan beliau. Tetapi beliau bercerita bahwa beliau juga bertelut berdoa supaya Tuhan berikan kesehatan kepadanya, supaya tidak terbengkalai pelayanan, kebaktian, kebangunan rohani di tempat itu. Itulah sebabnya atas nama Konferensi Jawa Kawasan Timur, atas nama seluruh panitia dan anggota jemaat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan Pendeta JF Manulang. Itulah sebabnya dengan hormat kami mengundang Pendeta Manulang untuk datang ke depan. Ada tali asih, kenang-kenangan yang mungkin tetap diingat dari Surabaya, bahwa kita sudah bersama-sama di tempat ini lebih kurang 1 minggu. Kami percaya Tuhan akan memberkati hamba Tuhan Pendeta Manulang di dalam pelayanan yang sangat besar di Uni Indonesia Kawasan Barat ini. Dengan hormat kami undang Ketua Konferensi Pendeta Hengki Wijaya untuk menyerahkan sebuah bingkisan tali asih sebagai kenang-kenangan yang mungkin bisa diingat dari kita Surabaya. Izinkanlah saya pada sore Sabat ini menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata-kata perpisahan sebelum kita menerima siraman firman Tuhan tutup Sabat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua umat Tuhan di kota besar Surabaya dan sekitarnya, oleh karena kita dapat bertemu selama 1 pekan ini di tempat ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh hamba Tuhan Pendeta Stumeang, memang minggu yang lalu kami masih demam dan batuk, dan sampai sekarang juga belum pulih. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, hingga Rabu yang lalu saya tidak terhalang menyampaikan firman Tuhan. Saya menyadari bahwa saya tidak hebat berbicara, tapi saya tahu bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya persembahkan kepadanya dengan sepenuh hati saya. Dan Tuhan menerima persembahan hati yang terbaik demi kemuliaan dan kepujian bagi namanya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya, anggota-anggota jemaat kota Surabaya dan sekitarnya, dan juga pimpinan konferensi, para pendeta hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan saya, direktur departemen, officers, dan semua yang melayani di Konferensi Jawa Kawasan Timur ini. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.
Tidak kalah penting juga salah seorang narasumber yang sangat luar biasa juga yang hadir bersama-sama dengan kita di Surabaya. On behalf of Evangelistic Meeting Committee members and all Surabaya church member, we would like to say thank you very much to Pastor Frederick Paul. Thank you so much for your service, for your deep devotion, and we thank you also for your kindness. Please extend our greeting to your family in Manila. One more time, thank you very much, and God bless you richly and abundantly. Please accept our small token of remembrance from the bottom of our heart for God glory. Please come forward. Kita undang Bapak Peter Nabut, Bendahara Conference Jawa Kawasan Timur, akan menyerahkan sebuah bingkisan tali asih kepada beliau. Kalau belum ada, langsung kami minta kesediaan Pendeta Sorenso untuk menyerahkan sebuah bingkisan. Very beautiful bag. Oh, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. I want to say something as I close. Saya ingin mengatakan sesuatu. I was writing my final exams just before I could come here. Saya sudah menulis tulisan disertasi saya yang terakhir sebelum saya datang ke sini. In the PhD final exam, you have to write 5 exams. Dan untuk ujian dapatkan PhD harus melewati 4 kali ujian. And each exam is 6 hours, altogether 30 hours. Jadi setiap ujian itu 6 jam. You had to study more than 250 books. Dan kita harus belajar lebih dari 200 buku. I was under very tremendous pressure. Saya begitu sangat saat-saat yang sangat tertekan. I was going to come here on Thursday. Saya harus datang ke sini pada hari Kamis yang lalu. And Wednesday, my results were supposed to be out. Dan hari sebelumnya hasil ujian itu harus keluar. I want to say something. Saya mau katakan sesuatu. I got my results. Saya mendapatkan hasil. And by God's grace, before I could come here, God helped me to pass my PhD exam. Dan hasilnya adalah sebelum saya datang ke sini, dengan pertolongan Tuhan saya sudah berhasil mendapatkan PhD saya. I also want to say something. I have received tremendous love from all of you in Surabaya. Saya harus katakan saya mendapatkan cinta kasih yang luar biasa dari saudara-saudara di Surabaya. Thank you for your love and your hospitality. Terima kasih untuk keramat tamahan dan kasih sayang saudara. Especially the way you give me food. Teristimewa cara saudara menyajikan makanan kepada I saya. have almost become pregnant. Saya hampir saja saudara-saudara menjadi hamil karenanya.
Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih I saudara. am very moved emotionally to receive such kind of love. Saya sangat tergugah emosi saya untuk mendapatkan kasih yang seperti Keep ini. looking to Jesus. Teruslah memandang kepada Read Yesus. your Bible every day. Baca Alkitab saudara setiap hari. Fast and pray. Mari kita berpuasa dan Jesus berdoa. is coming soon. Yesus akan datang segera. Terima kasih. Thank you so much. Berapa di antara saudara yang menginginkan kalau Pendeta Paul Frederick datang kembali ke Surabaya? Tolong angkat tangannya. Are you giving me the ticket? Don't worry. By God's grace, I promise I will come to Surabaya again. Dengan kemurahan Tuhan saya berjanji saya akan datang lagi di Surabaya. Amin. Terima kasih atas acara kita sudah berlanjut. Selanjutnya kita sebelum meninggalkan tempat ini, kita akan diberikan firman Tuhan melalui roti hidup dari hamba Tuhan, Pendeta Hengki. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita puji Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaan serta berkat-Nya kepada kita semua. Kita puji Tuhan oleh karena KKR yang boleh berjalan dengan baik. Kita puji Tuhan oleh karena 37 jiwa yang sudah kita dengar menerima Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apabila kita memikirkan tentang jiwa-jiwa itu, saya berharap mereka masih ada di sini. Boleh tolong lambaikan tangan 37 jiwa yang baru saja dibaptiskan? Boleh angkat tangan? 37 jiwa itu ada di sini? Ada di sini? Ada di depan? Ada? Ada lagi? Terima kasih. Ada mereka di tempat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belum lama ini General Conference mengeluarkan satu statement berkaitan dengan laporan keanggotaan Gereja Advent sedunia. Sejak tahun 1960-an sampai dengan sekarang ini, tahun lalu, dikatakan bahwa Gereja Advent sudah membaptiskan lebih dari 30 juta jiwa. Lalu disampaikan oleh sekretaris Pendeta JTN bahwa keanggotaan Gereja Advent sedunia sekarang ini lebih kurang 18 juta. Yang menjadi pertanyaan, di mana yang 12 juta? 30 juta lebih, yang sekarang ada hanya 18 juta. Di mana yang 12 juta jiwa tersebut? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para ahli pertumbuhan gereja mengatakan bahwa jikalau anggota-anggota yang baru saja ditambahkan ke dalam gereja tidak dipelihara dengan baik, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, setengah dari mereka akan hilang. Survei mengatakan bahwa mereka tidak datang ke gereja atau hilang oleh karena berbagai macam alasan. Oleh karena masalah rumah tangga, oleh karena pekerjaan, ada yang meninggal, ada hubungan yang tidak baik, ada yang tidak dapatkan teman, berjenis-jenis alasan yang menyebabkan orang tidak datang ke gereja. Dan menarik untuk mendapatkan data. Pada waktu ditanya orang-orang yang tidak datang ke gereja ini lagi, dikatakan hanya 40% yang kemudian mengatakan bahwa setelah pada waktu mereka tidak datang ke gereja, ada pendeta datang melawat ke mereka. Ada juga yang dari 40% katakan kalau tidak pendeta, ada anggota-anggota yang lain yang datang untuk melawat.
Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang betul KKR ini sudah selesai. Tetapi bukan berarti pekerjaan kita sudah selesai. Puas, senang. Puji Tuhan, 37 jiwa. Kalau menurut data yang disampaikan, 37 jiwa ini yang dibaptiskan sampai dengan hari ini. Kalau setengah, itu tahun depan, berarti kurang dan lebih kurang hanya tinggal 20. Tentu ini bukanlah statistik yang baik. Mungkin kita merasa puas dengan pekerjaan kita sampai dengan saat ini. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa pekerjaan kita belum berakhir sampai dengan orang-orang ini dibaptiskan. Ada 37 jiwa yang sudah dibaptiskan, ada 1 besok yang akan dibaptiskan, ada beberapa lagi yang akan dibaptiskan pada hari Sabat depan. Kita berharap bisa 40 lebih atau mendekati 50. Senang rasanya mendapatkan angka. Tetapi saudara-saudaraku, kita belum selesai dengan pekerjaan kita. Seringkali saudara-saudara yang baru dibaptis tidak usah dengar ini. Seringkali kita berpikir bahwa baptisan itu akhir. Baptisan itu sebenarnya awal. Sebab pada hari ini gereja kita di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo bertambah dengan 37 jiwa. Yang artinya itu adalah 37 bayi-bayi rohani. Para ahli pertumbuhan gereja menyebutkan ada banyak cara untuk memelihara jiwa. Saya mau sebutkan 2 di antaranya. Yang pertama adalah jiwa-jiwa yang baru itu harus disambut dengan ramah dan gembira. Bukankah di dalam Lukas 15 ayat yang kelima, pada waktu diceritakan tentang domba, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada 100 domba, 1 yang hilang. Pada waktu didapatkan dikatakan, kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kita gembira hari ini oleh karena jiwa yang baru. Gereja-gereja yang menerima akan gembira dengan jiwa-jiwa yang ditambahkan. Itu betul menurut para ahli pertumbuhan gereja. Tetapi ada yang kedua. Jiwa-jiwa yang baru itu harus diperlakukan bagaikan anak bayi yang baru lahir. Itu adalah bayi secara rohani yang perlu dijaga dan dilindungi, yang perlu diasuh dan dirawat, perlu diberi makan. Saudara, saya mendapatkan data dari istri saya. Kebetulan istri saya sekolahnya psikologi. Dia belajar banyak tentang perkembangan anak. Kita juga mungkin tahu secara umum bahwa di dalam masa pertumbuhan seorang anak ada yang disebut dengan golden age, usia emas. Usia emas itu adalah usia dari 0 sampai 5 tahun. Di mana di dalam usia 0 sampai 5 tahun fungsi fisik dan otak itu berada di masa pertumbuhan yang paling maksimal, paling terbaik. Pada usia emas inilah kemampuan otak anak untuk menyerap informasi sangat tinggi. Itu sebabnya kita dapat melihat bagaimana anak-anak ini belajar meniru dan mengamati orang yang sering berorientasi dengannya. Akan sangat bersyukur kalau pada waktu usia tersebut dia melihat bagaimana diajar untuk membaca orang-orang yang ada di lingkungannya. Atau kalau yang jelek, usia tersebut 0 sampai 5 tahun, dia diajak banyak waktunya untuk menonton televisi. Saudaraku, dari 0 sampai 5 tahun ini seringkali yang disebutkan masa krusial, masa yang sangat penting di dalam golden age itu adalah 0 sampai 3 tahun. Ini adalah periode yang terpenting dalam perkembangan otak bayi. Penelitian menyebutkan bahwa usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun itu terjadi perkembangan otak sampai 80%. Oleh sebab itu kalau tidak dimaksimalkan, maka yang terjadi di hari ke depan untuk anak itu, kalau dia tidak diberi makan dengan baik, dia akan mengalami beberapa hal yang berkaitan
dengan tubuhnya. Saudaraku, di dalam hal ini area otak adalah yang paling berkembang di tahap 0 sampai 3 tahun ini. Dia belajar bahasa, dia belajar memori, dia belajar pendengaran, dia belajar penglihatan. Kita tahu bahwa anak seringkali meniru mempelajari dalam usia 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 3 tahun. Banyak hal dia serap. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kepada kita yang hadir pada saat ini. Di tangan kita, di gereja kita ada bayi-bayi rohani. Kita harus memastikan pertumbuhan kembang mereka sama seperti Golden Age. Ada masa-masa Golden Age. Pastikan mereka dapatkan yang terbaik. Pastikan bahwa mereka setelah dibaptis akan terus belajar. Sebab kalau tidak, ada banyak hal yang terjadi kepada mereka sama seperti kepada bayi. Saya melihat di dalam catatan, umpamanya usia 16 sampai 28 minggu, bayi-bayi dapat menguasai otot-otot yang menyanggah kepalanya dan menggerakkan tangannya mulai dapat meraih benda-benda. Kemudian 28 sampai 40 minggu dapat menguasai badan dan tangannya, bisa duduk, menangkap, memainkan benda-benda. Tahun kedua sudah pandai berjalan dan berlari, dapat menggunakan kata-kata dan mengenal identitasnya. Tahun ketiga anak-anak berbicara dalam kalimat dan menggunakan kata-kata. Kita melihat perkembangan anak-anak ini sangat menyenangkan. Saudara, sebagai orang tua kita mengalami. Saya mengalami pada waktu anak kami yang pertama, saya dan istri saya dikaruniai Tuhan 2 orang anak, yang besar perempuan. Pada waktu dia lahir, kita sangat memperhatikan perkembangan anak tersebut. Secara khusus saya sebagai seorang ayah. Anak saya yang besar namanya Miracle. Pada waktu dia lahir bertumbuh, banyak hal saudara yang diperhatikan. Sedikit-dikit saya melihat dia pegang bagaimana suhu badannya. Saya pegang pakaiannya, apakah basah. Kalau menangis saya langsung pegang, basah enggak? Enggak basah ternyata. Kalau dia menangis saya memperhatikan apakah digigit nyamuk. Sebab dia besar di Palembang, dia lahir di Palembang. Kita berikan banyak waktu untuk dia. Saya mau katakan saudara-saudara, bayi-bayi rohani, jiwa-jiwa yang baru dibaptiskan ini harus diperhatikan dengan seksama. Dilihat, dijaga mereka. Apa yang terjadi dengan mereka? Digigit nyamuk, ngompol, ada gangguan kesehatan barangkali. Apapun yang terjadi dengan anak kita, kita memperhatikannya. Dan saya bersyukur saudara-saudara, saya mempunyai seorang teman. Saya ingin mengundang istri saya untuk berdiri. Boleh maju ke depan? Kami berdua sama-sama mendidik dan membesarkan 2 anak yang Tuhan percayakan. Dan terus terang saya mau katakan, kami bangga dengan anak-anak kami. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada istri saya. Oleh karena kami berdua sejak dari kecil memperhatikan pada waktu mereka bertumbuh dan kami lihat besarnya, kemudian kami mundur ke belakang. Inilah hasil daripada yang sudah kami lakukan bersama-sama. Saya mau pendeta-pendeta angkat tangannya. Tolong angkat tangan para pendeta. Terima kasih, ada pendeta di sini, ada di belakang sini. Kalau saudara duduk di dekat yang baru saja dibaptiskan, saya mau para pendeta boleh menggenggam tangan mereka bersama dengan ketua jemaat atau anggota jemaat lain. Pastikan bahwa bayi rohani ini akan ada di dalam tangan yang aman, dijaga, dipelihara, diperhatikan, supaya dia boleh bertumbuh dengan baik.
Boleh. Saudara-saudara, saya mau lihat ada yang dekat. Ada? Memang mungkin tidak terlalu banyak lagi. Tetapi saya tidak suka dengan data yang menyebutkan bahwa secara umum yang dibaptiskan tahun depan setengahnya akan hilang. Memang betul, akan hilang kalau kita tidak jaga dengan baik. Akan hilang kalau kita tidak pelihara dengan baik. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua firman Tuhan katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi-bayi ini harus dikasih makan, harus diberikan air susu yang murni. Firman Tuhan harus diberikan kepada mereka. Perhatikan bahwa setelah saat ini apa yang terjadi dengan mereka. Bukankah kita sebagai orang tua kalau kita lihat anak kita, kenapa ya anak orang lain sudah jalan, anak saya belum? Anak orang lain sudah bicara, anak saya belum bicara. Oh, kami senang pada waktu anak-anak kami berjalan. Tapi saudara tahu bahwa proses berjalan bukan langsung dari bayi langsung berjalan, enggak. Dia duduk dulu, bangun, setelah itu berjalan. Ada proses, tapi ada kemajuan. Dalam bicara, dia belajar untuk berbicara. Siapa yang menjadi panutan untuk belajar bicara? Orang tua. Kalau orang tua mengucapkan kata-kata yang baik, anak-anak juga akan belajar untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang lebih dulu dibaptiskan, para pendeta, saudara-saudara bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang baru, bayi-bayi yang rohani yang dilahirkan hari ini. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, pemeliharaan ini adalah tugas kita bersama. Saya senang Bapak Esron Siburian memilih lagu Side by Side, bergandengan tangan. Mari kita bergandengan tangan, semua anggota jemaat, para pendeta, untuk memastikan bahwa jiwa-jiwa yang baru ini akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan bersama-sama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus datang, kita semua, tidak ada yang terkecuali, kita semua akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Hengki Wijaya yang telah membawa renungan tutup sahabat bagi kita. Dan kita akan menyanyi bersama Side by Side. Untuk kita membuat bergandengan tangan. Habis itu nanti akan doa tutup oleh Pendeta Paul Frederick.
Let us pray. Mari kita berdoa. Glorious and righteous Father, Bapa kami yang mulia di sorga, we come to you in Jesus' name. kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Thank you for accomplishing your purpose in Surabaya. Terima kasih karena menyelesaikan maksud dan tujuan penginjilan di Surabaya. Thank you, Lord. Your name was lifted up. Terima kasih oleh karena namamu ditinggikan. The cross was magnified. Dan salibmu itu dikumandangkan. The three angels' messages have been proclaimed in this great city. Perkabaran 3 malaikat telah disampaikan di kota besar. Thank you for your redeemed who have gathered here. Terima kasih oleh karena umat-umat yang kau tebus berkumpul The bersama-sama. meeting has ended. Pertemuan sudah berakhir. All the preachings are over. Semua khotbah-khotbah yang disampaikan telah selesai. May Jesus become real in our lives. Kiranya Yesus itu akan menjadi nyata May dalam hidup Christ kami. enter everyone's heart here. Dan kiranya Yesus akan memasuki hati kami Help us to masing-masing. turn our eyes upon Jesus. Dan memandang kepada Yesus. Let everybody receive the fullness of His grace. Sehingga setiap kami bisa menerima Let every kemurahan yang heart sempurna be daripadamu. united to study and meditate the Word of God. Dan kiranya kami diberi kesanggupan untuk mempelajari akan firman. Help us to be humble and prayerful like never before. Tolonglah kami menjadi rendah hati dan suka berdoa May lebih daripada everyone sebelumnya. receive the latter rain and be filled with the Holy Spirit. Dan kiranya kami boleh menerima hujan akhir dipenuhi dengan Turn the kuasa Roh city Kudus. upside down for your glory. Dan menjadikan kota ini tunggang balik oleh karena kemuliaan-Mu. Take care of your redeemed ones. Tuhan peliharakan umat-umat tebusan. Help us to wait for Jesus coming. Tolonglah kami untuk menunggu kedatangan Yesus. May we go home with a renewed vigor and passion for Jesus. Kiranya kami boleh pergi kembali ke rumah dengan kasih dari Yesus Kristus. Accept our praise and worship. Terimalah akan perbaktian kami. All glory only to God. Semua kemuliaan hanya kepada Jesus' name. Allah. Dapa Yesus. Amen. Amin. Amen.